sampai kedatangan Pak Sutri yang baru menikah bulan lalu. Aduh, berarti dia udah malam pertamanya udah dong? Ya udah sebulan. Tapi heran ini nggak ada kabar pacaran, tiba-tiba menikah. Hah? Jangan-jangan dia... Jangan-jangan dia nikah di luar rumah. Ya pasti di luar rumah dong. Bukan di rumahnya juga kan? Iya. Yuk kita sambut, ini dia Boyen dan Ega. Selamat ya. Ya Allah. Happy wedding ya. Thank you. Ezel, happy wedding Ezel. Gak apa-apa kok. Nih dengerin ya. Suami aku mengidolakan Boyen. Iya. Aku boleh dong mengidolakan suami Ya aku. bukan keras gitu dong. Ezel tapi sehat kan? Aku nggak bisa kalau ngelihat cowok-cowok nggak gembul kayak gini. Ya seleranya gini, seleranya gitu ya. Tapi aku punya. Kenapa auranya mistis sama lu ya? Aku siapa nggak begini? Enggak, tadi begini. Pas dibuka gini, ada warteg sama ucus. Gak ada orang warteg lu. Tapi aku punya kado. Kado apa lagi? Kado pantun buat Pak Sutri. Ah. Apa pantunnya? Rakyat. Burung nuri ningkap di dahan. Kicau-kicauan mencari kawan. Kita doain Kak Boyen selalu sejalan. Amin. Supaya nggak serumah, tapi kesepian. Oh iya, bener, bisa. Bisa gue ya. Iya. Penonton. Ikutin ya, itu kalau pleng ya di sebelah. Iya. Tapi kalau gue sih ngasih kado juga. Pantun. Tapi nggak usah pakai pantun. Kenapa? Karena kamu udah cakep. Aku kasih tahu kamu. Iya. Selamat datang di dunia aku. Selamat datang di dunia. Apapun itu si Mamat makan pepaya. Selamat ya. Apaan gitu doang? Apaan pantun gitu dah? Duduk. Ya lo, Boyen. Iya. Lu wanita bersuami sekarang. Iya. Cucu banget sih. Aku wanita bersuami. Nih. Nggak bisa gini. Aku wanita bersuami. Lu ngarang ya? Dia mukanya begini. Malu nggak kamu? Malu nggak? Malu nggak? Malu kan? Kan kamu tuh dosen kan ya? Iya. Katanya tiap kuliah kamu tuh bubar sekarang semuanya ya? Hah? Yang bener dong, jangan fitness. Oh iya. Ini tiba-tiba dikabarkan menikah. Nggak ada kabar-kabar pacarannya. Padahal pacaran berapa tahun? 2 tahun. Kenapa nggak dipublish? Karena kita gimana ya? Takutnya kan kita umbar-umbar terus nggak jadi kita malu. Oh malu. Emang pernah seperti itu pengalaman? Enggak kan? Kayak yang sebelum kau... Ya, aduh. Siapa? Enggak. Ntar, ini desek-desekan banget. Gue kayak dimusuhin gini sih. Abisnya kalau misalnya aku duduk di sini, aku nggak enak. Aku nggak menghargai suami aku. Cie suami. Justru kalau gini lu gak menghargai suami lu. Oh panggil lu istriku gitu. Oh iya. Emang panggilan sayangnya setelah nikah apa? Aku gini, Yoko Pai Sucen gitu. Oh Yoko sama sih. Cepet banget jawabnya. Pacaran 2 tahun, tapi kenalnya tuh berapa lama? Kenalnya udah lama, 2010-an udah lama kan teman-teman biasa doang. Temenan doang. Iya nggak yang deket banget. Nah, terus tiba-tiba Tiba-tiba dia muncul di 2023. 2 tahun yang lalu. Iya. Dia DM aku ngajak aku menikah. Bohong, langsung. Iya. Bohongan lu. Langsung. Ih, DM-nya langsung, kawin yuk, nikah yuk gitu. Mbaknya nih menikah yuk gitu.
Lu lagi drop banget atau gimana? Lagi demam. Dia lagi demam. Lagi di kayu. Sembuh. Sembuh. Kan itu kan kalau kartun-kartun kan dicium sama putri salju gitu ya. Pak Putri Salju dicium pangeran. Ya, sembuh. Pas dia set, wah nambah demam. Enggak, tapi bener gue mau nanya. Kenapa lu tiba-tiba ngajak nikah Boyen? Iya. Kenapa? Itu kan sekali seumur hidup loh. Iya. Waktu itu apa nggak berpikir baik-baik dulu tuh? Sudah. Cepet banget ngambil keputusan nih kan. Momennya, momen apa? Iya. Tiba-tiba lu kepikiran seperti itu? Enggak, sebenarnya kan dari 2010 udah Kenal. tahu gitu kan. Terus 2023 kayaknya kebetulan aku juga kuliah udah beres semua. S3 lu? Alhamdulillah. Terus Sangat-sangat smart S3. Oh iya, S3. amin. Terus akhirnya ngerasa sudah siap dan dia juga kurasa sudah siap. Kira ya udah deh, nggak usah main-main lagi. 2010 tuh udah ada rasa belum? Dulu? Belum, cuman teman-teman biasa gitu aja kenal gitu. Kagak gitu, kalau gitu doang kagak. Friendzone aja gitu dulunya. Iya nggak yang gimana-gimana. So cantik banget lu. Emang udah cantik sekarang. Udah cantik sekarang. Dulu kan ini ya apa? Dia kan, aku kan dulu kan nggak segemoy ini. Masih kayak. Ya, Waktu baru kenal masih abu-abu ya bedaknya. Iya. Iya. Masih abu-abu. Bedaknya masih murah. Iya, sekarang kan emang Boyen cantik, langsing. Tapi kan waktu itu bukan salah, maaf ya, bukan saya abu-abu dulu. Saya bedak sini, saya pakai di sini. Saya abu-abu. Bedak karambol. Oke, diajak nikah tiba-tiba. Lu reaksinya gimana? Enggak, pertama saya nggak mau loh, langsung iya gitu. Takut spam ya kan? Enggak, emang ngajak nikahnya di mana, Yen? Dem. Aku Serius? DM, beneran DM. Pas aku bilang di sini Enggak, kayak mohon maaf Mas, ngajak nikah udah kayak ngajak jalan doang ya. Enggak. Soalnya kan aku nggak ada kontaknya dia lagi. Oke. Agak ada. Ya kenapa nggak kayak, Instagram. aku minta nomor kamu dong gitu, nggak gitu. Oh langsung to the point. Basa-basi soalnya. Oh, Nah pertanyaan gue, lu DM gitu tuh ke berapa perempuan? banyak. Enggak. Nyebar tebar jaring atau gitu ya. Enggak. Kalau DM sama yang lain iya, tapi kalau yang nikah cuma nama dia. Nah, kenapa di antara... Oke, dari temenan 2010, udah pisah nggak ada kabar. Tiba-tiba ngekliknya ke Boyen aja. Pas waktu itu nggak sengaja dia nongol. Aku kan ada posting sama anak kecil. Sama anak nih. kecil. Ada anaknya kru gitu. Kak Boyen mau foto nih adanya. Ya foto tuh dia nolak gitu. Terus langsung ngajak nikah. Gitu, sesimpel itu. Ya kayaknya mungkin aku pas pegang anak kecil aku ada rasa kelihatan keibuan kali. Bener. Makanya kayak ibu. tapi setelah nikah walaupun masih baru di rumah Boyen seperti ini nggak? Seperti ini sama. Lucu terus juga. gitu ya? Lebih ke ngeselin kan? Bagian dari itulah. Iya jangan nggak apa-apa ngomong aja. Ngeselin. Tapi kan kalau lu mah udah pernah temenan tahu seluk-beluknya Boyen. Keluarga gimana ketika ada niatan untuk menikahi seorang artis Boyen? Oh nggak tahu, malah papa tuh taunya pas aku pacaran udah 1,5 tahun lebih. Baru kenalin. Kan aku nggak bilang. Terus 3 bulan sebelum nikah baru aku kenalin sama papa. Nah, Papa, selamat pagi Papa. Selamat pagi, Papa. Mau beli ini. Mau beli? Dapat baru nih, dapat baru. lu canggung gak dikenalin sama keluarganya Ezel? Ya pertama gitu, tapi mereka tahu ya, aku ngomong yang begini ya, gitu. Ya kan, di TV sama asli kok sama ya gitu. Jadi lu gini aja? Iya. Apa Iya, Gak dia mah jaim-jaim? apa adanya Cuman Boyen. agak makan dikit aja. Soibu. Iya benar. Padahal kenyanya banyak. Padahal mau keluar kamu lagi lapar. Tapi Kak Boyen kan keluarga Kak Boyen gimana nih? Katanya kan umurnya bedanya 4 tahun ya? Ternyata tuh lebih muda Mas Ezel ya. Iya. Pantesan Mas emang kelihatan lebih muda gitu. 4 tahun. 4 tahun. Ya, tapi kelihatannya beda kayak 10 tahun ya. Enggak Yen, bercanda. Tapi setahun dong diskon, mumpung 12-12 nih. Oh iya benar. Oh benar. Benar tanggal 12. Tapi dia sekarang terlihat dewasa. Iya. Karena saya terlihat lebih muda, katanya, Boyen auranya, iya dong, saya kan nyedot tubuh-tubuh di tiap malam.
Jadi lebih muda. Tapi katanya ngalamin culture shock juga ya? Iya, kalau tersok saya suruh baca buku mulu sama dia. Beneran? Dari dulu pacaran atau sekarang? Dari awal juga. Terus suruh kuliah Salah lagi satu-satu. saya. Kamu tuh kuliah nggak sih, En? Enggak, Ya udah kuliah. kuliah subuh. Oh ya bener bagus. Sama Ustadz Maulana bener. Tapi memang nyuruh Boyan kuliah itu apa Mas? Tiba-tiba kok Nyuruh Boyan? baca buku. Emang dia Enggak, kurang literasi kalau Boyan ya? Sekarang nyambung itu apa? Iya. Enggak nyambung kok, nyambung. Nyambung ya? Jangan bohong kamu ya. Nyambung ya. Culture shocknya jadi apa? Kan kalau maksudnya dari background yang pendidikan formal, Boyan dari seorang komedian gitu. Ya kita kan beda dunia. Dunia Ya. nyata mah gaib. Kan dia di akademis. Lu bisa serius gak ya? Bisa, bisa. Iya, Orang diajak kesel sama saya kalau dia serius. Nggak bisa saya gitu. Terus dia tuh kan akademi. Kalau saya kan dunia entertainment ya gitu. Gak semua-semua tuh dibikin serius gitu kan. Aku kalau serius banget, pala aku punya. Tapi entertainment juga harus baca buku juga. Iya dong. Saya baca skrip. Oh iya juga ya. Iya kan? Itu aja di Eja lu bacanya lama banget. On and on set. Oh iya gitu. Tapi kan katanya kan Kak Ezal ini kan serius banget ya, akademis banget. Tapi bio Instagramnya itu lucu loh. Coba kita Mana lihat. ini? Nih. Apa tuh? Oh iya di bio Instagram itu ada Nakal tulisannya adalah boleh, bodoh jangan katanya. Oh, nakal boleh, bodoh jangan. Emang nakal. Kenapa tulisannya gitu? Iya, apa Kenapa makanya? kamu iya. bilang bodoh? Nakal boleh, bodoh jangan. Nggak tahu ya di perspektifku itu. Sebagai guru mungkin ya? Tapi Iya. nakal nggak boleh tahu. Nggak boleh nakal, udah menikah tidak boleh nakal. Nakalnya nakal Jawab- gimana boleh jawab dulu? nggak? Boleh, boleh. Nakal boleh, bodoh jangan itu biasanya kalau dari point of view-ku, Iya. biasanya yang nggak nakal itu mereka yang tahu gitu pasti mereka nggak mau nakal lah gitu. Oke. Jadi biasanya orang yang bisa berpikir jernih nggak mungkin ngelakuin hal bodoh. Oh. Oh. Artinya pemaknaan nakalnya luas ya. Luas. Kayak murid juga kan murid ada yang suka, maksudnya kayak kesannya nggak fokus, kayak nakal, tapi ternyata dia malah pinter, nggak bodoh. Iya. Apa sih maksudnya saya juga nggak paham jadi. Mendingan nggak usah, mending ganti dah, mending ganti dah. Nakal Ganti boleh, dah, bodoh mendingan jangan. filosofi Biasanya ganti. yang nggak, yang apa namanya, yang pintar tuh nggak bakal ngelakuin hal-hal bodoh lah. Nah itu tuh. Tuh. Ya. Benar, betul. Dan ujungnya juga nggak akan nakal juga kalau udah itu dia tahu mana yang baik mana yang buruk gitu ya. Iya. Entar punya anak berapa rencana? Pengennya banyak ya. Aku sih mau hajar aja. Beneran? Iya, biar cepet. Biar rame. Kesel ya, Kak? Kayaknya ceweknya yang agresif. Banyak banget. Iya kan? Ya namanya juga, ya kan nikahnya sama cupang Slayer. Tapi Boyan ini emang Iya. Ini lu bakal awet muda sama dia iya semua. loh. Ya kan tuh kamu, tuh kan langsung Saya udah spontan kamu ubanan bilang. semua kok. Ini tuh mana sih ubannya nggak kelihatan. Nggak kelihatan loh. Kan padahal udah pakai kacamata, uban dari jauh kelihatan ya. Aduh, cakep kan suami saya? Cakep. Ya, kan aduh jangan nakal ya. Bodoh jangan ya. Bodoh jangan. Aku bodoh, ya udah nggak apa-apa deh son. Tapi alhamdulillah akhirnya pernikahan ini terjadi. Ini Iya. mungkin ada hubungannya dengan video berikut ya. Iya. Ini dia nih. Kita nikah. Keinginan mama akhirnya diwujudkan. Ya, kan mumpung dia masih sehat, ya kan. Dia pengen ngeliat aku punya anak, pengen lihat cucu ya kan. Iya dari kan. aku. Iya kalau cucu udah banyak dari kakak-kakak tuh ya. Iya, kan udah diurusin udah pada gede. Iya, lu tuh ternyata sama itu tulang punggung keluarga. Iya. Bahkan sampai ponakan-ponakannya. Iya kan, bapaknya udah gak ada semua. Iya makanya. Makanya mau gak mau aku jadi orang tua kan. Nah sekarang udah pada gede, ponakan aku juga saatnya tante bahagia. Oh, mereka ngomong mikirin gitu? orang terus ya gitu. Jadi umur ponakan lu tuh berapa aja sekarang? Ada yang baru, ada yang, pokoknya yang paling, yang dua udah lulus sekolah, dua lagi masih sekolah SMA. Lu biayain semua? Ya mau ngomong siapa? Ya Allah Boyen. Terus sekarang udah nikah gimana dong? Ya ini kan aku kalau ada rezeki masih lah, masih tanggung jawab kan. Beberapa udah ada yang pintar nyari sendiri, yang duanya lagi masih sekolah. Aizal nggak apa-apa dengan kondisi ini. Justru di situ lu cinta banget sama dia. Satu paket semuanya pokoknya. Paket apa Bukan tuh? cuma dia doang. Itu kan ngeselin kan kalau lagi ngomong. Tapi sebenarnya Boyan tuh orang yang ceria, tapi sebetulnya dia justru Iya. sensitif loh. Dia menutupi kesedihan, kepedihannya itu dengan bercandanya dengan dia. bercandanya dia, aku tahu banget. Habis aku kalau misalnya menebarkan kesedihan ya,
kayaknya orang nggak zaman sekarang gak ada yang kesian tau. Iya. Ya kan? Mendingan kita nyebarin hal-hal yang positif dan bikin orang bahagia gitu. Iya. Jadi energi kita tuh nyerap gitu kan ke orang ya. Iya. Tapi pas sampai rumah saya lemes. Habis energi. Iya. Pulang tidurnya pules ya kan. Habis energi. Bener gak sih ah? Ya benar, kadang-kadang kita sibuk membahagiakan orang, Iya. lupa membahagiakan diri sendiri. Iya. Nah, makanya kamu bagian aku ya. Oh. Kenapa sih pas ngomong suaranya bergetar gitu? Emang Belum makan. karena aku rasa dia di sekelilingnya tuh dia yang paling ngebahagiain orang. Jadi saat ini mungkin yang paling diharapkan untuk bisa ngebahagiain Boyen, gue jadi nangis loh ya. Mas Ezel mungkin. Jangan nengok. Kalau ketemu dia terus nengok. Bahagia. Makasih Ega, doain ya. Doain aku. Ega. Biar bisa kayak Ega, punya keluarga bahagia. Bercanda mulu sama lakinya. Karena Jadi- kayak dia ya jadi- bercanda mulu ya. Suami aku tuh ulang tahunnya sama Boyen. Persis. Jadi kalau ulang tahun Boyen ngucapin buat suami aku ngucapin buat Boyen. Dan suami aku ngefans Mas sama Boyen. Dia cerita tadi. Iya. Sama tanggal lahirnya ya. Ya, jadi seneng banget, Boyen nikah tuh seneng banget. Makanya kemarin, maaf ya karena nggak apa-apa kayak Ega lagi ada acara anaknya. Iya, anak pas lagi nggak ini. Kado gue belum lagi ya. Jadi sedih. Nah itu saya nungguin dispenser. Sebentar dari gue ya. Dispenser dari gue. Tapi Kak Salim udah nyampe noh. Apanya? Alat kopi apa? Pepelan orang kaya. Lu mau dispenser doang. Tapi Sama Kak Boyan galonnya. semoga kebahagiaannya nular ya. Kan Iya, sama-sama Mesika. satu dokter, satu dokter. Iya. Iya, Oh Boyen tuh iya, dokter dan dokter. jadi kenal Boyen lama dari manajemen yang Bareng. sama ya, Yen. Ya, tapi gue tertarik dengan tetesan air mata kalian. Sebetulnya kalian berdua tuh banyak cerita, banyak curhatan, banyak menjadi saksi perjuangan masing-masing ya. Iya pokoknya Jadi- kita kalau kesapa waktu dulu satu manajemen. Ngobrol, Iya. gitu pikiran ya. Makanya ketika sekarang sudah melihat ada kebahagiaan Boyen tuh happy ya. Lu tuh Seneng terlalu loh, sibuk seneng. membahagiain banyak orang. Iya, sampai dia sekarang Enggak kayaknya kalau kita bikin seneng orang itu kayaknya udah puas gitu. Lu tuh gitu ya? Iya. Kalau misalnya ngelawak aja nggak ada yang ketawa kita sedih ya kan? Iya. Nah Gitu, sekarang ya kan? gue nanya, lu udah bahagia belum sekarang? Alhamdulillah udah bahagia. Udah ada yang nemenin ya kan. Terus kalau apa-apa udah kayak ada yang bantuin gitu. Iya. Tadi kan saya masang lampu aja sendiri. Semandiri itu. Semandiri itu. Iya. Dan biasanya laki-laki itu segan mendekati perempuan yang mandiri. iya. Tampak udah nggak perlu orang pendamping. Iya. Lu mau ngomong apa ke laki lu? Ya mudah-mudahan kamu bisa menjaga aku. Kan mamaku udah tua ya. Maksudnya nggak selamanya sama aku loh. Nanti aku udah gak ada siapa-siapa lagi kan. Ya harapannya dia yang jagain aku sampai kita jadi partner hidup sampai metong ya kan. Peluk dong. Udah. Yen, Boyen. Selanjutnya kita akan ungkap juga cerita viral di balik pernikahan Boyen yang jadwalnya katanya diubah 2 kali demi Astagfirullah. kehadiran abang-abangannya Boyen yang artis besar semuanya. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di FVP pada pagi.